Mau ngomongin soal iPhone 16 aku yang udah kepake selama 3 bulan ini, dan tolong kalian simak dari awal sampai akhir. Jadi, first of all, banyak banget di awal ya yang saranin aku untuk tahan dulu beli iPhone 17 mending ya daripada iPhone 16. Tapi karena udah masuk di Indonesia, terkhusus di tanggal 11 April yang lalu, so aku langsung ambil apalagi yang warnanya pink. Kenapa? Karena aku memang butuh handphone baru. Untuk iPhone 15 aku, menurut aku sebenarnya udah cukup, tapi aku pengen upgrade aja gitu. Nah, sebenarnya ya teman-teman nggak ada yang spesifik banget berubah, tapi aku suka sama si kameranya iPhone 16. So, ini aku lepas casing dulu. Jadi, cerita sedikit tentang penggunaan iPhone, perbandingan iPhone 15 dan juga 16 ya. Jadi selama aku pakai kalau iPhone 15 itu sekitar hampir 2 tahun, pokoknya setelah tanggal dia masuk ke Indonesia, aku pakai terus akhirnya pindah atau ganti ke iPhone 16 ini. Jujur yang bikin aku suka banget adalah bagian kameranya, di mana aku memang butuh banget itu untuk kameranya. Ya, untuk video-video konten, untuk kuliah, untuk segala macam aku butuh banget. Nah, kalau ngomongin soal kamera ya, si iPhone 16 ini jauh lebih unggul daripada iPhone 15. Nah, aku suka banget karena dia itu juga sekarang udah ada ininya button shutternya, jadi dia bisa di apa namanya di ini digeser-geser kayak gini gitu. Dia bisa zoom in zoom out juga pakai ini. Jadi kadang tuh ya kalau misalkan aku kepepet gitu ya waktu mau foto yang cepet gitu, aku tuh tinggal tekan si ini gitu. Tapi sebenarnya agak kurang kurang apa ya, signifikan sekali gitu ya untuk hal yang bisa dirasain, karena sebenarnya dia juga udah ada si ininya kalau untuk nekannya ya, bagian volume gitu ya maksudnya. Nah, ngomongin soal baterai, sekarang aku mau bahas baterai karena ada beberapa komentar yang tanya gimana sih baterainya si iPhone 16 ya. Nah, aku mau tunjukin dulu sama kalian baterainya iPhone 16 punya aku ya. Nih, kalian bisa lihat nih baterainya masih 100%, dan ini aku udah sekitar 101 kali ngecharge dari 3 bulan ini. Ini ya kalian bisa lihat tanggal dia dibikinnya itu November, bukan tanggal sih ya, waktunya ya pokoknya November 2024, terus aku mulai pakainya di April 2025, tepat waktu masuk di Indonesia. Nah, jadi kalau untuk ngomongin soal baterainya sendiri ya, dia itu tahan ya, lumayan tahan lama, apalagi seharian. Seharian tuh aku bisa cuma 2 kali ngecas, kalau misalkan lagi nggak ngonten. Tapi kalau ngonten bisa 3 kali aja. Jadi udah maksimal banget ya. Jadi nggak yang perlu cas terus. Dulu juga iPhone 15 aku itu dia tahan banget juga. Dan sekarang karena hampir 2 tahunan dia baru turun sekitar 97%. Tuh, jadi aku mau kasih tips juga gimana caranya supaya baterai health kalian tuh tetap tinggi. Yang pertama adalah jangan dipakai main sambil ngecharge. Nah, itu tuh biasanya banyak yang kontradiksi karena terus gimana cara pakai mainnya? Karena kayak kadang harus ada hal yang diselesaikan dulu gitu. Nah, kadang aku tuh udah bikin perkiraan ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan mau habis atau misalkan aku lagi mau pakai buat apa, aku harus siapin dia sampai 100%. Jadi kalau misalkan dia udah sekarat nih ya, katakanlah 20% bahkan 15% itu harus segera di charge, dan kita jangan pakai mainan terlalu sering ya. Nah, kadang tuh aku juga sempat buat mainin, tapi untuk hal-hal yang istilahnya mendesak gitu ya. Jadi aku pakai buat main sambil di charge. Dan kalian juga harus perhatiin bahwa kalian nggak boleh pakai sambil teleponan terus di charge. Itu dia bakal bikin cepet banget baterai health kalian turun. Kenapa? Karena si iPhone iPhone tuh sebenarnya semua ya HP yang cepet banget panasnya gitu. Jadi temperatur suhunya panas banget. Makanya kalau misalkan aku lagi teleponan, aku nggak akan sambil charge, dan juga itu bikin baterai health kalian bisa tetap stay ya. Bahkan aku pakai udah 3 bulan ini masih 100%. Ada teman aku yang pakai baru 3 bulan juga, tapi dia udah berkurang sekitar 5% ya, tergantung sebenarnya tergantung pemakaian sih. Jadi kalian jangan salahin si iPhone-nya juga gitu ya, si iPad, Apple maksudnya ya. Nah, terus
pastiin kalian pakai chargernya yang original. Kalian bisa lihat di video aku sebelumnya, aku ada review adapter. Jadi waktu adapter iPhone aku itu rusak, aku langsung beli yang ori. Jadi nggak mau sampai yang abal-abal KW, karena itu bakal pengaruh banget sama handphone kalian. Ya masa handphone udah mahal-mahal terus aksesorisnya kita nggak mau untuk apa ya lebih ngerawat dan ngejaga gitu. Nah, terus habis itu apalagi ya? Untuk baterai kan masih bagus ya, awet. Terus apalagi untuk buat konten seharian, biasanya kalau aku konten seharian tuh bisa 2-3 jam gitu. Dan tadi tuh aku ngecharge-nya kan di 100 ya. Sekarang dia, kelihatan nggak sih? Sekarang dia 94%. Aku ngecharge-nya tadi jam 9 pagi, sekarang udah jam, tutup aja deh. Nih, 14.46 ya. Jadi hampir berapa 6 jaman, tapi dia masih berkurangnya 6% aja, padahal aku udah pakai kayak dengerin Spotify, terus nge-YouTube, terus habis itu Instagraman, bikin TikTok ya. Tadi aku juga video-video gitu. Tapi dia masih oke, masih awet ya. Nah, aku suka banget sama si iPhone 16 ini, dia tuh jauh lebih ringan ya dibanding handphone aku yang sebelumnya. Apalagi si iPhone 15 ya. Jadi dia ringan banget. Terus aku suka banget sama apa warnanya. Dia tuh bikin mencolok banget gitu loh ya. Makanya aku selalu pakai si case-nya warna clear ini. Nggak apa-apa, hujat aja. Hujat, hujat karena apa ya, karena mungkin orang-orang tuh berpikir bahwa orang-orang yang pakai iPhone kalau pakai clear case itu mereka pamer, padahal enggak. Karena apa sih, apa yang mau dipamerin sih? Lagian aku cuma sayang sama warnanya tuh bagus gitu aja. Dan lagian kalau orang itu udah punya uang ya ya udah, terus kalian harus gimana ya kan. Nah terus habis itu apa sih, aku suka sama apa ya, dia cepet gitu lah pokoknya. Apa sih namanya, dia pokoknya lebih cepat gitu, koneksinya oke ya. Ini juga iOS terbaru, iOS 18,5 ya. Dan eh, secara keseluruhan dari yang pertama kali aku review di video sebelumnya lagi, kalau kalian lihat scroll sampai bawah, gak ada yang berbeda dalam sisi negatif ya. Justru aku makin merasakan sisi positifnya gitu. Jadi aku suka banget si iPhone 16 ini, dan pokoknya kalau kalian mau HP awet ya dijaganya dengan baik gitu. Karena nggak ada ceritanya kalian pakai game sampai berjam-jam, sampai panas banget tuh, terus sambil di charge ya. Terus kalian pengen HP kalian jadi bagus, awet gitu ya, kayak beli pertama gitu. By the way, aku juga ada fun fact. Aku tuh kalau misalkan si HP ini udah mau panas atau bahkan panas, aku langsung matiin ya. Cara matiinnya iPhone tuh kan gampang ya, tinggal sekarang aku nggak pernah pakai si tombol. Aku sangat menyayangkan sekali si tombol-tombol ini, jadi aku lebih pakai si assistive ya, inilah pokoknya button ini aku lebih memanfaatkan itu. Ini kalau untuk matiin layar kan tinggal gini ya, tekan 2 kali gini udah mati. Cara nyalainnya ya tinggal pakai Face ID. Terus kalau matiinnya tinggal di gini. Terus di sini tuh ada tombol, bukan tombol, ada power ya. Ini efek cahaya jadi kurang kelihatan gitu. Kelihatan nggak sih? Pokoknya powernya di sebelah sini, terus ditekan lama ya, kayak gini. Nanti dia keluar kayak gini aja, tinggal di swipe. Udah mati gitu. Nah, aku kasih rating 8,5 dari 10 ya, karena baru 3 bulan ya. Aku akan update terus, semoga setiap bulannya, supaya kalian itu nggak ngerasa apa ya, rugi juga gitu loh ya beli HP mahal-mahal ya, untuk kaum yang mendang-mending. Tapi menurut aku ya, jujur HP iPhone itu tuh bagus semua ya, aku suka banget. Dan itu tadi guys review singkat dari aku.
ini no cut no edit ya, bakal no cut no edit karena aku impromptu konten juga. Aku pengen kasih dia tepat di 3 bulan aku pakai si iPhone 16 ini. So, itu aja guys. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalian bisa request juga aku mau bikin konten apa. And see you!